dalam sejarah nggak? Kalau kita buka sejarahnya Mesir nih ya, kan nanti kita bicara banyak tentang Mesir. Masuk ke perpustakaannya Mesir, nyaris tidak ada catatan tentang sejarah, tentang eksodusnya Israel keluar dari Mesir. Padahal itu bicara tentang pembelahan Laut Merah dan seterusnya, kan? Kok nggak ada sejarahnya? Nah, apakah itu berarti cerita fiksi? Nah, ya, jadi Alkitab, terutama buku Kembali ke Kejadian dan nanti juga Keluaran, ini bukan catatan sejarah. Nanti saya akan jelaskan kenapa khususnya di Keluaran, tapi nanti itu kita bicara untuk Keluaran, kenapa kok nggak ada catatan sejarahnya. Nah, tetapi memang Alkitab tidak dimaksudkan sebagai buku histori dan tidak dimaksudkan sebagai buku sains, karena ini adalah buku tentang Allah. Who and why? Siapa dia? Dan mengapa dia melakukan hal itu? Nah, itu yang akan kita yang sudah kita pelajari di Genesis dan juga akan kita keluar dan akan kita terus pelajari juga di Exodus ini nantinya. Jadi itu nomor satu ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ini istilah Latinnya adalah creatio ex nihilo, membentuk dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita manusia nggak bisa. Manusia hanya bisa manufaktur, bikin dari yang ada menjadi sesuatu yang lebih ada, kan gitu ya. Ada biji kopinya, kita roast, kita bakar, kita giling, jadi bubuk kopi. Bubuk kopi kita kasih air panas, jadi segelas kopi. Itu namanya manufacturing, tetapi tidak mencipta. Nah, mencipta, kata mencipta itu hanya datang dari Tuhan. Ya, hanya ada di pada Tuhan sendiri. Dari tidak ada menjadi ada. Bahkan kalau kita menggambar, kita bilang, oh aku mencipta lukisan. Imajinasi pun kita nggak bisa bilang itu datang dari tidak ada. Pasti udah pernah lihat dulu, terus kebayang, terus dilukis gitu ya. Nah, itu bukan creation. Itu manufacturing. Producing something yang dari ada, kita perbaiki. Yanuar mendesain. Nah, sama. Itu dari yang ada menjadi yang lebih baru aja gitu ya. Nah, jadi creatio ex nihilo itu hanya milik Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan bumi kita, kalau kita baca di Kejadian 1 itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, itu nomor satu. Lalu Tuhan menciptakan itu pakai kerangka. Kalau kita lihat 3 buletan yang di atas, itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama jadilah terang, gitu ya. Hari kedua dipisahin, air di atas, air di bawah, ya. Nah, hari ketiga air di bawah dipisahin lagi, muncul daratan, muncul laut, gitu kan. Nah, ketiga hari pertama ini kerjaannya tuh membentuk kerangka, kayak bikin frame, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat mengisi hari pertama. Jadi jadilah terang tadi, langit tadi diisi dengan benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, jadilah hari keempat di pojok kiri bawah. Ya. Lalu di tengah bawah, air yang di bawah dan air yang di atas tadi diisi dengan burung-burung di udara dan binatang, ikan dan segala macam makhluk yang berada di dalam air. Dan pada hari ke-6, daratan tadi itu kembali dimunculkan binatang dan manusia dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Nah, jadi Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan itu dengan struktur. Dia bukan Allah yang sembarang ngaco. Apa aja yang keinget dibikin gitu. Sehingga Allah kita adalah Allah yang terstruktur, dia punya plan gitu. Hari 1 dan 3 bikin kerangkanya dulu, 4 sampai 6 baru diisi. Ya, nah itu penciptaan. Nah lalu ingat Tuhan kemudian menciptakan manusia dan menempatkan manusia di dalam taman. Ya,
di dalam taman itu, di tengah-tengah taman, itu ada dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon baik dan jahat. Pengetahuan baik dan jahat. Ya kan? Yang sudah dibilang, seluruh taman ini boleh lu makan, kecuali satu pohon itu, lu jangan makan. Tetapi justru itu yang membuat manusia jatuh. Ya, si buah tadi yang diambil Hawa itulah buah paling mahal di dunia. Makanan paling mahal di dunia karena harganya adalah seluruh umat manusia. Nah, jatuh si Hawa dan kasih si Adam, dan kemudian kita belajar waktu itu Adam bukannya nggak tahu loh ya, dia ada di situ, dia sempat mikir dan dia tetap makan. Itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa karena itu bukan penipuan, itu benar-benar dipikirkan dan nafsu manusia ingin menjadi Allah, itu yang membuat dia jatuh. Nah, jatuhlah si Adam ya dan Hawa dan kemudian mereka diusir sama Tuhan. Diusir, ditaruh malaikat di Taman Eden itu dan mereka harus keluar dari Taman Eden tersebut. Nah, ini kita sudah belajar. Ini baru sampai Kejadian 3 ya, 3 pasal. Nah, lalu kita belajar kan dari si Adam beranak-beranak nih. Ingat ya, kita bikin hitung-hitungannya waktu itu. Adam umurnya 130, baru lahir si Set. Set umurnya 105, lahir si Enos. Enos umurnya sekian, lahir si Kayanan, siapa itu? Kenan. Kenan lahir si Mahalael dan seterusnya. Nah, di situ saya udah ketemu chart ini bagus banget chartnya. Sehingga kita bisa lihat umur dia hidup, umur dia melahirkan, punya anak itu yang merah, ya, dan yang bagian yang abu-abu itu adalah sisa umurnya, sisa hidupnya. Nah, sehingga ini yang kalau kita bilang, oh Genesis kan masa masuk akal sih, yang nulis kan Musa. Tapi masa Musa tahu cerita Adam? Kayaknya nggak masuk akal deh, kan gitu. Nah, di sini bisa masuk akalnya tuh begitu ya. Karena di sini kita sadar bahwa Adam itu hidup langsung bisa ketemu tuh sampai keturunan keberapa tuh? Sampai ke Metusalah dia masih hidup. Lamek dia masih hidup. Ya, keturunan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, masih hidup si Adam. Jadi dia bisa ulang cerita itu langsung sampai ke generasi ke-9 coba. Nah, si generasi kedua setelah Adam Set ngulang lagi cerita itu gitu kan. Terus sehingga cerita itu terpreserve ceritanya, kepegang gitu. Nah, kalau kita lihat ini ya, gambar yang di kanan atas, ini adalah ada seseorang yang berusaha melukiskannya itu panjang umur itu gede badannya sama dengan panjang umurnya gitu ya. Sehingga makin ke sini, makin ke arah Nuh dan seterusnya, orangnya jadi separuh gitu. Karena Nuh umurnya masih 900, tetapi anaknya si Shem, Arphaxad, Salah, Eber, Pelek itu umurnya makin pendek. Jadi manusia makin kecil gitu ya. Sampai Abraham cuma 175. Nah, jadi kita bisa lihat chart ini ya beautiful, ada orang yang membuatnya, bukan saya yang bikin ini, saya cuma cek Google aja, ketemu ini bagus. Nah, kita udah belajar ini kan, si Adam punya anak Kain, Habel dibunuh, lahir Set terus. Nah, selalu ada dua keturunan. Kain jadi jahat, si Set jadi keturunan baiknya, gitu kan. Nah, yang dicatat di table ini adalah si Set punya anak. Ya, si Kain nggak dicatat. Sehingga kita tahu Abraham yang paling bawah itu adalah keturunan Set, keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Jadi dia bukan keturunan anak jahat si Kain ya, dia keturunan Allah lah ceritanya. Nah, itu bagian pertama dari Kejadian. Nah, lalu kita masuk ke bagian kedua, masih Genesis. Jadi
kalau kita belajar dari pasal 1 sampai pasal 11, isinya itu aja tuh, dari si Adam sampai Abraham lahir, ya. Satu bagian. Berapa tahun ini bagian pertama ini? Wallahu alam. Ya, ada orang yang bilang puluhan ribu tahun, yang masih sekarang debat ya. Alkitab bilang ini cuma sekitar 2000-an tahun. Tapi ada orang yang bilang, wah itu udah jutaan tahun, terserah lah. Karena sama-sama yang saya believe adalah Tuhan yang ciptakan alam semesta ini. Debatnya selesai gitu. Nggak usah berdebat kita perkara jutaan tahun dan ribuan tahun. Karena tujuannya bukan kembali bicara tentang how atau when, tetapi who make it and why he make it. Ya. Nah, itu bagian pertama. Sekarang kita masuk bagian kedua. Nah, bagian kedua dimulai dari pasal 12 dan diakhiri terakhir pasal 50. Nah, kalau kita masuk pasal 12 sampai 50, ini cuma cerita tentang 4 orang. Abraham, anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub, Yakub anaknya Yusuf. 4 biji aja. Tapi itu mengambil waktu sekitar 500-an tahun, ya, dari Abraham sampai ke Yusuf itu sekitar 500-an tahun. Nah, tapi mengambil pasalnya banyak banget. Pasalnya ada berapa itu? 38 pasal, ya. Lalu, nah, terus kita mengenal ini. Berkali-kali di Alkitab di Kejadian itu kita tahu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, padahal tadi terakhir siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan ayo siapa yang jawab dong? Saya jadi kayak ngomong sendiri nggak Yusuf, ya kan? Benar kan? Nah, kenapa tidak disebut Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf? Ayo. Kenapa ngetopnya cuma Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Ayo, ada yang mau jawab? Pernah mikir nggak? Kok Yusuf nggak disebut? Padahal Yusuf paling hebat nih, jadi raja nih, menyelamatkan seluruh orang Israel nih. Nah, kenapa hanya disebut Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub? Nah, itu mestinya kita tuh mikir gitu. Kenapa begitu ya? What's happen gitu dengan umat Allah ini? Kenapa dia tidak disebut sampai ke Yakub, ke Yusuf? Nah, saya coba analisa, saya coba cari kanan kiri ya, tafsiran-tafsiran juga. Yang saya temukan adalah ketiga orang ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu punya kesamaannya tuh begini. Nomor 1 adalah dia punya kontrasnya. Punya kontrasnya. Saya kasih contoh. Yakub kontrasnya siapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kembarnya siapa Yakub? Nama kembarnya Yakub siapa? Esau. Betul. Betul ya, Esau ya. Jadi itu kontrasnya. Si Yakub lawannya si Esau. Ya, kontrasnya. Si Ishak kontrasnya siapa? Ismail, betul banget. Itu Bu Ros ya? Udah sekolah minggu nih. Nah, Abraham siapa kontrasnya? Lot. Bukan. Betul banget, betul. Abraham kontrasnya Lot, si Ishak kontrasnya Ismail, si Yakub kontrasnya Esau. Nah, coba kita lihat ya. Yang mereka punya itu adalah ada gentleman, ada badman, bad ya, orang yang gentle, ada yang orang yang jahat gitu kan. Nah, itu dia yang mau dikontraskan. Abraham dan Lot. Abraham mengalah. Lot ambillah. Kan begitu? Ya. Mereka punya jalan hidup itu yang kenapa mereka diambil menjadi 3 nama ini ya. Satu karena dia punya kontras itu tadi. Ini si Abraham. Lalu kita juga lihat ada si Ishak dan Ismail. Ismail diusir karena kesalahan dagingnya Abraham.
ya. Dan kemudian yang lainnya lagi yang kita tahu ada si Esau sama si Yakub. Esau yang memilih semangkok kacang merah dan menjual hak kesulungannya kepada si Yakub. Nah, ini nomor satu nih, kesamaan dari mereka bertiga. Itu tidak terjadi di Yusuf. Yusuf nggak ada. Yusuf saudaranya baik-baik aja, ya. Dia nggak punya kontras seperti ini. Nah, di sini saya mau menunjukkan begini. Tuhan membuat benang merah nih dari Abraham sampai si Yakub. Ada keterikatan persaudaraan kan. Mulai dari si paman dan keponakan Abraham dan Lot masuk ke dalam saudara sebapak Ishak dan Ismail, masuk sampai anak kembar Esau dan Yakub. Jadi hubungan kekerabatannya itu makin lama makin hebat gitu ya. Tapi yang Tuhan mau tunjukkan adalah satu anak Tuhan, satu anak setan. Kira-kira begitu. Ya, kontras. Mulai dari hubungan paman keponakan, saudara sebapak, sampai anak kembar. Tuhan pilih. Jadi ini bukan masalah keturunan. Ya, ingat Alkitab ini pertama kali ditujukan kepada orang Yahudi yang bangga dirinya adalah anak Abraham. Dia merasa gue anak Abraham, gue masuk surga. Nggak ada itu. Nah, ini yang kalau kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita nggak datang dari anak orang kaya, mungkin nggak datang dari keluarga yang terhormat, mungkin nggak datang dari anak yang gagah perkasa dari kecil, pintar dan seterusnya. It doesn't matter, ya. Tuhan memilih anaknya itu tidak berdasarkan ikatan keluarga atau apapun gitu. Tuhan memilih, dia punya caranya sendiri dan itu kita nggak bisa mengerti gitu. Tetapi di sini dilihatkan kontras. Mau hubungan saudara kayak sampai anak kembar, Tuhan bisa memilih. Ya, jadi tidak ada garansi bahwa orang itu akan selamat kalau Tuhan nggak pegang dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah keunikan dari Abraham, Ishak, dan Yakub ini adalah mereka adalah orang-orang yang ada direct revelation. Jadi Tuhan itu menyatakan itu langsung kepada mereka. Ya, kalau kita kembali ingat-ingat cerita dari si Adam tadi ya, yang langsung Tuhan ngomong itu Adam iya, si Kain iya, waktu dia bunuh si Habil kan, lalu yang lain kita nggak tahu, nggak diceritakan memang ya anak-anaknya itu, terus kemudian muncul lagi si Nuh, diperintahkan sama Tuhan kan. Nah, kemudian langsung loncat kepada Abraham. Bahkan bapaknya Abraham, si Terah, nggak dicatat bahwa dia pernah Tuhan itu ngomong direct kepada dia, nggak dicatat. Tetapi Abraham itu berkali-kali Tuhan itu bicara sama dia tuh langsung. Itu nomor satu. Ya, yang paling heboh itu di Kejadian 15. Ketika Tuhan membuat perjanjian sama Abraham, taruh binatang ini kiri kanan dan Tuhan lalu di tengah-tengahnya dengan api gitu ya, dan membuat sebuah aturan yang sangat covenant ya, ada perjanjiannya antara Tuhan Allah dengan Abraham. Nah, janji ini, covenant ini diulangi di Ishak. Ya, ketika ingat dia gali sumur, terus si Abimelek datang ambilin sumur dia kan, dikasih sama Ishak, ambillah sana lo. Ya, kemudian Tuhan muncul di Beersheba, ketemu sama dia dan mengulangi janjinya Abraham kepada Ishak. Yang ketiga adalah si Yakub. Yakub bertemu dengan Tuhan sendiri ketika dia lari dari rumahnya dan dia di jalanan, dia tidur dan di atas batu di battle, dan kemudian Tuhan menyingkapkan kepada dia satu pemandangan ada malaikat-malaikat yang naik turun dari sorga. Nah, sehingga kalau kita bisa catat, itu saya taruh di situ ayat-ayatnya ya, ada beberapa kali Tuhan muncul sama Abraham ngomong langsung, sama Ishak dan sama Yakub. Juga ada 2 kali yang kontras sekali, yang jelas ada direct revelation-nya. Nah, itu tidak terjadi di Yusuf.
Ya, Yusuf ketemu Tuhannya itu nggak pernah. Dia cuma mimpi lihat 7 kebok gendut, kebok kurus, tumpukan jerami gendut sama batang jelai yang kurus. Tapi dia nggak pernah direct revelation, ya, sehingga itu tidak dianggap seperti sesuatu yang seperti ini gitu ya. Ini adalah orang-orang yang Tuhan percaya. Dan kembali ini tidak diukur berdasarkan apakah Yusuf lebih buruk dibandingin Abraham, Ishak dan Yakub. Oh enggak, Yusuf nggak ada cacatnya loh. Ya, dia cuma cacat waktu kecil sombong. Tapi Abraham poligami kan gitu. Terus menipu siapa itu Abimelek, dia bilang istrinya bukan istrinya gitu ya, lelaki kampungan pengecut banget. Si Ishak juga melakukan hal yang sama. Yakub apalagi paling selordeh, paling nggak karu-karuan. Tetapi kembali Tuhan memilih mereka tidak berdasarkan kehebatannya. Kalau hebat-hebatan, Yusuf paling hebat. Tetapi Yusuf bahkan nggak direken Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada Yusuf. Nah, sehingga ini kita bisa lihat bahwa revelation Tuhan itu penting. Ya. Masih nggak cukup sampai di sini. Ada lagi yang ketiga. Mengapa itu disebut Allah, Abraham, Ishak dan Yakub? Yang ketiga adalah direct experience. Mereka itu istilah keren kalau saya pakai istilah dosen saya, encountering with God gitu ya. Ada direct ngobrolnya ini loh, direct experience dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham diuji ngorbanin Ishak kan, dan Ishak bukan anak kecil loh waktu dia dikorbankan, dia udah dewasa. Ya, nah itu direct experience-nya, baik Abraham dan Ishak, dua-duanya itu dapat nilai lah, ya, teruji dua-duanya lewat ujiannya Tuhan, dan itu melambangkan Kristus yang kita tahu akan dikorbankan buat kita. Kalau Ishak tidak dikorbankan, dicegah, Tuhan Yesus nggak dicegah. Tuhan Yesus dikorbankan buat kita. Nah itu nomor 1 ya. Nomor 2 adalah ini si Ishak. Kisah Ishak ini adalah yang dia direct encounter itu adalah ketika papanya cariin dia jodoh, si Ribka. Ya. Dia anak yang percaya gitu loh sama papanya. Dan dia monogami. Dia cuma nikah sekali aja sama si Ribka. Jadi direct encounter-nya itu adalah dia dipuji karena kesetiaannya, ketulusannya, nurut orang tua, mencintai Ribka, benar-benar gitu ya. Diakalin si Ribka pun ya sampai mati, itu tadi Ribka belain Yakub, dia senang sama Esau, tapi maksud saya kesetiaan Ishak itu tuh mesti diperhitungkan begitu ya, dia dianggap begitu. Selain juga tadinya tuh setia sama si Abraham waktu mau dikorbankan itu. Yang ketiga, si Yakub. Nah, Yakub ini yang dicatat oleh Alkitab adalah yang sangat signifikan encounter-nya itu adalah ketika dia berkelahi, bergulat dengan Allah sendiri dan dia menang. Dan kemudian Tuhan kasih nama dia Israel. Ya. Nah, jadi mereka bertiga ini tuh punya direct experience mengalami Tuhan itu tuh betul-betul gitu ya. Dan ini tidak dialami oleh si Yusuf. Yusuf nggak punya pengalaman-pengalaman yang direct seperti ini. Nah, ini yang kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi khususnya itu melihat ini sebagai Allah yang benar-benar Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan lagi Allahnya Yusuf, kan gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Genesis ini, kejadian ini ditutup dengan kisahnya si Yusuf. Ya, mulai dari dia dijual, pertama kali dia anak kesayangan, inget ya bapaknya bikinin dia jubah, terus saudara-saudaranya iri, nih anak songong, kemudian dia dijual jadi budak. Jadi budak,
ke orang Ismail, hidupnya pahit banget dari umur 17, dan kemudian dia menjadi tangan kanannya Firaun itu ketika umurnya 30 tahun. Jadi selama 13 tahun dia sengsara gitu. Nah, setelah dia jadi Firaun, dia memaafkan saudara-saudaranya dan dia menerima kembali bapaknya, dia jemput mereka dari tanah Kanaan itu pindah ke Mesir dan dia ditempatkan di Goshen ya. Jadi dia mengambil si Yakub sekeluarga 70 orang Israel ya, ini bangsa pertamanya kan 70 orang tuh ya, si Yakub dan keturunannya, dan kemudian mereka datang tinggal di Mesir di satu tempat khusus di utara Mesir yang namanya Goshen, didedikasikan tempat itu buat mereka. Dan di situ si Yusuf bawa bapaknya Yakub kepada Firaun. Terus Yakub memberikan berkat kepada Firaun, kemudian dia tinggal di Mesir. Nah, kita sampai di situ. Yang cilakanya yang terjadi adalah mereka tidak tinggal hanya 7 tahun. Plannya kan cuma 7 tahun dong, kan 7 tahun ke suburan, 7 tahun kelaparan. Harusnya kan dia tinggal cuma 7 tahun, terus mestinya kembali dong ke tanah perjanjian. Nah, di sini kita lihat sifat manusia ya, bahwa manusia memang kalau dikasih kenyamanan, udah deh ya. Nah, Mesir itu adalah sebuah tempat yang sangat berbudaya. Ya, walaupun orang Israel ini ditempatkan di atas gitu kan, dan mereka bangsa yang gembala gitu ya. Nah, Mesir enggak. Mesir itu orangnya beradab. Dia tidak menyembah satu Allah, dia menyembah banyak Allah. Nah, nanti kita belajar banget tuh di Keluaran ini, kita tahu Allahnya banyak si Mesir ini ya. Terus dia punya budaya tuh sudah berurat akar. Mereka sudah bisa menulis, mereka sudah menulis pakai papirus, mereka sudah bisa mengawetkan mayat dan seterusnya. Kenapa dia mengawetkan mayat? Sebenarnya orang Mesir itu yang saya baca ya, mereka tuh mencoba mempreserve nenek moyang gitu. Jadi kalau nenek moyangnya nggak ada, tuh bangsa ini bisa bejat gitu. Jadi untuk, ingat nenek moyang masih ada tuh, nenek moyang itu dimumikan sama mereka, di-preserve agar keturunannya selanjutnya itu takut gitu dan menghormati orang-orang tua yang pernah ada itu. Nah, jadi ini budaya yang sangat beda. Orang Israel nggak begitu modelnya. Mereka nomaden, datang dari Abraham and the gang yang pindah-pindah tadi, terus terbentuklah budaya baru. Karena ingat ya, dari Abraham, Ishak, Yakub itu kan cuman segitu doang, paling 100-200 tahun. Jadi budaya mereka ini juga tidak seberurat akar orang Mesir. Nah, harusnya dia tinggal di Mesir 7 tahun aja, pulang. Tetapi karena Mesir udah lebih nyaman, udah lebih civilized, udah lebih beradab, mereka nyaman. Nah, ini yang kita harus ingat ya. Kadang-kadang dalam aplikasi hidup kita nih, sejujur-jujurnya, kita mesti tanya dalam hati kita, gue lagi ngapain sih gitu. Ada visi yang Tuhan tuh taruh di hati kita masing-masing. Apakah itu bentuknya talenta, apakah bentuknya itu keadaan keluarga misalnya. Tapi kita mengabaikan itu dan enggak, sekarang lebih nyaman. Kenapa? Karena ini itu. Kita mempunyai banyak alasan untuk mempertahankan apa yang kita punya sekarang. Karena itu nyaman. Yang kejadian sama orang Israel adalah dia stay di situ. Dia nggak stay 7 tahun, dia stay 400 tahun. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, itu yang menjadi pengantar kita sekarang ini, kita masuk ke dalam Keluaran. Ya, nah itu yang kita yang saya ceritakan 1 jam belakangan ini adalah
menjadi latar belakang Yusuf itu meminta bapaknya dan orang Israel tinggal di Mesir, tidak berpikir tuh untuk lama-lama, 7 tahun aja. Selesai kelaparan, dia pulang lagi mestinya. Tetapi cilakanya mereka stay di situ. Ya, hiduplah beranak pinak dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, sehingga kita akan masuk ke Keluaran hari ini. Kita akan mulai dari Keluaran 1. Nah, kalau boleh saya mungkin buka ini dulu ya. Kalau ada yang mau nanya atau mau klarifikasi sesuatu dulu sebelum kita masuk ke Keluaran 1. Karena habis ini kita akan masuk ke Keluaran 1. Kalau ada yang masih mau nanya tentang kejadian. Jangan malu untuk bertanya. Kalau masih ada. Kalau ada, nyalain mic-nya ya. Kalau enggak, chat saya juga boleh ntar. Ntar aku coba jawab. Saya, Bu. Ya? Oke. Jadi sebelum masuk ke Keluaran itu, kalau saya lihat konklusinya, yang akan Putus-putus kan? Itu adalah itu berarti singkatnya maksudnya keturunannya Yusuf dan keluarga berarti, Bu, kalau misalnya menyimpulkan dari yang tadi Bu cerita. Kan Yakub punya anak 12. Semua kan dibawa semua ke Mesir. Yes. Itu jumlah mereka 70 orang. Termasuk keluarganya si Yusuf. Yusuf kan anaknya 2, Efraim sama Manasye. Itu yang bertambah banyak yang nantinya pada saat kita bahas di kitab Keluaran itu yang keluar dari Mesir begitu. Betul. Jadi waktu Yakub pindah ke Mesir itu pertama kali kan dia dikasih nama Israel sama Tuhan kan. Ketika dia bergulat sama Tuhan itu kan dia dikasih nama Israel tuh. Nah, itulah cikal bakal bangsa Israel. Jadi ke-12 anak Yakub itu, 12 suku Israel itu berasal dari anak Yakub itu. Jadi nomor cikal bakalnya itu adalah 70 manusia yang pindah dari tanah Kanaan ke Mesir. Nah, di situ mereka beranak pinak tuh, 400 tahun. Jadi bayangin deh, 70 dalam kemarin saya hitung itu dalam berapa, jadi 70 kalau kita multiplikasi aja, 70 kali 2, 140. 140 kali 2, 280. 280 kali 2, 560. 560 kali 2, 1120 kan? Kan gitu ya. Kali 2 lagi udah 2 juta. Nah, gitu kan? Kira-kira kan gitu. Nah, dia bermultiplikasi dari 70 jiwa sampai 2 juta orang dalam 400 tahun. Gitu ya. Dan itu masuk akal. Kira-kira gitu. Masuk akal. Berakhir ke perbudakan ya, Bu? Iya. Nah, itu yang kita mau baca sekarang ya. Masuk ke Keluaran, itu ada ceritanya di Keluaran 1. Oke ya? Kita masuk Keluaran 1 ya. Oke. Saya bantu baca ya. Ini saya masih tutup dulu. Oke. Nah, Keluaran 1. Inilah nama para anak Israel, anak Yakub ya, yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Nah, itu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ingat, ini anaknya si Lea ya. Isakar, Sebulon. Ya, itu anaknya Lea, 6 orang anaknya Lea. Lalu Benyamin. Yusuf nggak disebut di situ, mestinya dan Yusuf dan Benyamin, karena Yusuf dan Benyamin anaknya siapa? Ayo lupa. Bininya si Yakub ada berapa? Rahel. Betul, ya. Jadi 6 anak yang pertama itu
Ini anak asli semua nih, anak-anak istri dari resmi gitu. Jadi Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon itu anak Lea. Kemudian Yusuf dan Benyamin, karena Yusufnya di sono nggak disebut gitu ya. Dan Yusuf dan Benyamin itu anaknya Rahel. Nah kemudian Dan dan Naftali itu anaknya Bilha, budaknya si Rahel yang dikasih ke Yusuf karena yang dikasih ke Yakub karena dia nggak punya anak. Lalu si Gad dan Asher itu anaknya Silpa, budaknya si Lea, yang kesel dia lihat, oh kok adiknya punya budak, punya anak, dikasih pula budaknya gitu kan, si Gad dan Asher. Nah, sehingga ini anak benar, anak dari istri sah dan anak dari gundik, ya 12 orang. Ya, hanya nama Yusuf nggak ada di ayat 3 itu. 1 ayat 5, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Nah, gitu ya. Dan kemudian matilah Yusuf. Nah, ini Yusuf mati nih. Kalau Yusuf mati, kita mesti beranggapan ya saudara udah mati semua karena dia paling kecil kan. Cuman tinggal Benyamin mungkin. Tapi intinya angkatan dia itu matilah. Serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia semua mati. Nah, orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Nah, ingat teman-teman, yang menulis kitab ini si Musa kan. Nah, di dalam penulisan-penulisan seperti ini kadang-kadang bahasa metafora itu dipakai, ya. Jadi kalau dia bilang nih beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya itu bukan berarti uncountable, ya sampai jutaan, sampai nggak kehitung gitu tuh nggak begitu. Ini bahasa metafora, ya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah berlipat ganda. Jadi bukan seperti pasir di laut, banyaknya itu juga sebuah bahasa yang metafor, tidak exactly nggak bisa dihitung gitu ya, enggak gitu ya, pasti ya bisa lah, masa sih nggak bisa, ya pasti bisa ya, hanya ini bahasa metafora. Nah lalu itu yang pertama, lalu pada ayat ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah jadi gini, saya potong dulu sampai di sini ya. Kita perhatikan ayat 8 dulu. Jangan baca 9-nya dulu, ayat 8 dulu ya. Zaman itu, ini kembali dari tafsiran ya. Karena kita tidak tahu persis sejarahnya karena Mesir tidak mencatat sejarah ini. Karena ini adalah sejarah yang memalukan bagi Mesir. Jadi kalau kayak kita lah, kalau kita jadi penulis buku gitu kan, kita akan bangga mencatat sesuatu yang berprestasi gitu. Nah, kisah Israel di Mesir ini bukan prestasi bagi Mesir. Ini ngejein dia gitu loh. Ngenyein kan, apalagi nanti kalau udah nyebrang Laut Merah, Mesirnya kan hancur tuh. Kena tenggelam semua kan. Dia nggak mau mencatat hal-hal seperti itu. Masuk ke library dan itu memalukan mereka kan. Dan mengejek semua dewa-dewanya dia kan. Dia nggak mau. Dan itu tidak ada catatan seperti itu. Ya. Jadi memang sulit kita menelusur, tidak ada catatan history. Nah ini yang beautiful tentang Alkitab. Alkitab mencatat dosa orang. Ya, Daud mau dia raja segede apa, dia bezinah, dia bunuh orang, kecatat sampai sekarang kita tahu. Ya, demikian juga kayak rasul-rasul di Perjanjian Baru dan prophets, nabi-nabi di Perjanjian Lama dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Ada banyak kesalahan-kesalahan, ada banyak kecatatan mereka yang dicatat. Dan tidak ada Alkitab tutupin. Contoh, Petrus kita bilang sekilas ya. Ketika Tuhan Yesus tanya dia, menurutmu aku siapa? Oh, dengan gagah berani dia jawab, engkau adalah Mesias. Wah benar, kata Tuhan. Hebat lu. Baru ngomong begitu, 10 menit kemudian, Tuhan bilang apa sama dia? Enyalah engkau iblis. Karena Tuhan bilang, karena lu tahu gue Mesias, aku datang, bentar lagi aku akan mati.
Terus Petrus bilang gini, itu nggak akan terjadi sama lu. Tuhan lihat, dia langsung bilang apa? Enyah engkau iblis. Itu dicatat sama Alkitab. Nah, kalau kamu jadi Petrus, masa hal seperti itu dicatat? Gila, ini kan merusak reputasi. Rasul gede gitu loh. Paus pertama gitu kan. Iya, Alkitab catat. Nah, jadi saya cuma mau mengkontraskan kejadian buruk kalau kita lihat di dalam sejarah, banyak tidak dicatat. Kita cuma catat pahlawan. Kita jarang mencatat tentang pengkhianat. Kita jarang mencatat tentang hal-hal buruk. Dan yang buruk-buruk itu kita buang aja deh, jangan disebut-sebut gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kita tidak tahu secara persis bagaimana sistem kerajaan di dalam Mesir itu. Kenapa tiba-tiba muncul raja baru? Apakah itu anak beranak? Saya rasa tidak. Jadi dari beberapa penafsir mengatakan raja baru itu bisa jadi datang dari satu bangsa yang nyaplok Mesir gitu loh. Nyaplok Mesir menjadi raja baru, ya. Bukan banyak orang barbar lah, apalah begitu deh. Pokoknya datang dan itu menggantikan raja baru, namanya tetap Ramses, namanya tetap Firaun gitu, karena itu kan sebuah gelar. Tapi kita tidak tahu itu Firaun yang mana. Ada banyak dugaan itu Ramses kedua pada waktu itu, ya. Nah, sehingga raja yang baru ini, makanya Alkitab mencatat, kita balik lagi ke ayat 8 tadi, kemudian bangkitlah seorang raja yang baru, ya, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi raja baru ini emang nggak kenal Yusuf. Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ini mengapa itu menjadi ancaman bagi mereka. Ini kan ibarat begini, teman-teman. Kita aja lah, kita orang kantoran ya di Atria. Suatu waktu nih, saya sama Pak Oki pergi ke mana itu Pak? Ke Inoa, ya kan? Pabrik mattress. Terus waktu kami lagi meeting, ada orang datang gitu ribut-ribut gitu kan. Terus kita itu ada apa? Oh, kemarin tuh demo, Bu. Itu buru-buru semua demo. Waduh, semoga hari ini enggak. Kita sempat kebat-kebit jantungnya gitu. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan buruh. Dan buruh itu bisa jadi berangasan gitu kan. Nah, perasaan takut yang sama itu yang terjadi sama orang Mesir. Ya, dia lihat ini bangsa Israel ya. Gila loh. Dia bangsa yang diberkatin Tuhan, hidup di tanah Goshen, jadi gembala, hidupnya mungkin pakai baju apa itu baju kulit gitu ya. Terus mereka orangnya sangar-sangar, biasa berada di padang rumput, bawa tongkat, binatangnya banyak, badannya bau mungkin gitu kan. Dibandingin orang Mesir yang halus, yang kerjanya pakai alis, ngeberesin rambutnya digelung-gelung, terus dia di library gitu kan, menulis. Orang Mesir kan terus bikin piktogram, gambar-gambar kan gitu ya, orang Mesir ya. Nah, sehingga mereka melihat, waduh ngeri ini, buruh kok tambah banyak aja nih, orang kasar banyak sekali. Gila nih kalau berontak nih ya, matilah kita nih, bisa kacau nih kita gitu kan. Nah, itu menakutkan bagi mereka. Jadi di ayat 10 dia bilang begini, mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah itu dia. Di sini saya bisa menyimpulkan, zaman itu memang banyak terjadi peperangan dan orang tuh bisa saling berebut gitu ya. Nah dia takut nih. Coba kita pikir deh, gimana caranya dengan bijaksana. Maksudnya dengan bijaksana ini gini, kita matiin, kita rugi nih, kehilangan tenaga kerja, kehilangan sumber daging kita nih, si orang Israel kan apa jadi gembala, kehilangan sumber susu nih, kehilangan manufacturing daging nih, masa kita makan sayur aja semua, kan gitu enggak. Nah mereka mikir, kalau
gitu bijaksananya bagaimana ya kita tetap bisa mempekerjakan mereka, tapi mereka nurut sama kita. Nah, dia nggak boleh deket-deket musuh nih ya, jangan ada jadi dipikirkan supaya dia tidak boleh berkontak dengan musuh. Karena kalau dia kontak sama musuh, bisa jadi dia bersekongkol berdua, malah bunuhin Mesir kan gitu. Nah, itu yang ada di kepala pemimpin-pemimpin Mesir tersebut. Ya, dan mereka nggak mau. Lalu ayat 11 ya, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Jadi mereka mulai membuat sebuah sistem. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Nah, sekarang gini teman-teman, yang saya pikirkan gitu. Berarti kan si orang Israel ini sebenarnya itu karena hidup nyaman, udah mulai makan ikan sungai Nil gitu kan, ada ikan bakar, ada ikan bumbu saus padang, mungkin nggak tahu deh. Pokoknya mereka udah mulai menikmati hidup yang nyaman gitu, melupakan kehidupan mereka yang si gembala tadi yang nomaden. Nah, seandainya mereka tetap pada profesi mereka semula, mungkin itu juga nggak terjadi. Tetapi ini udah masuk-masuk ke kota nih ceritanya kan, dan orang Mesir itu ngelihat, wah gimana caranya? Kemudian dijadiin pegawai, kemudian dijadiin mulailah office boy, seperti itulah begitu ya, sehingga mereka dipekerjakan, digaji, sehingga ada kemelekatan yang tidak bisa lari, dan membuat mereka terpaksa di situ. Nah, terjadilah keterikatan antara bos dan bawahan, kira-kira begitulah. Yang tadinya enggak, tadinya entrepreneur pengusaha sendiri, sekarang menjadi bawahan, begitu ya, terikat. Nah, ketika dia terikat, dia berada pada satu sistem, digoblok-goblokin, dikungkung begitu, dan diberikan beban pekerjaan, ditaruh orang-orang pengawas-pengawas Rodi, dan disiksalah mereka, dan dipaksa, ini loh targetnya, ya, bikin kota-kota perbekalan ya, namanya Pitom dan Ramses. Lu mesti kelarin dalam sekian. Lu nggak kelarin, bunuh lu. Nah, itu berat gitu ya. Nah, itu kerjanya orang Mesir terhadap orang Israel. Sehingga yang terjadi adalah mereka makin ditindas, ya, karena dia bangsa yang diberkati Tuhan, makin ditindas, makin tambah banyak dan berkembang, sehingga orang jadi lebih takut kepada dia. Nah, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi ini kalau lihat hasil pekerjaan mereka ya. Jadi ada arkeolog yang menggali kan, terus melihat kota si Piton dan Ramses tadi kan. Mereka melihat hasil kualitas kerja orang Israel ketika membuat batu bata itu macam apa gitu. Nah, hasil penemuan mereka ini menunjukkan unik gitu ya. Dasarnya itu dibangun dari batu bata yang dicampur dengan jerami. Ya. Jadi batu bata itu supaya sedikit lebih ringan, si budak Israel ini campur sama jerami. Tadinya kerjaan mereka begitu. Campur sama jerami. Jadi bangunan itu paling bawah dibikin dari bata itu yang pasir dicampur sama jerami supaya ringan, supaya orang-orang pekerja itu bisa membawanya dengan ringan, tapi kekuatannya cukup bagus lah, tetap bagus gitu ya, tidak ada masalah dengan kekuatan. Nah, tetapi di sini dikatakan orang Mesir itu paksa bekerja dan memahitkan hidup mereka. Jeraminya dikurangi, sehingga pasir itu menjadi lebih berat, dan mereka bekerja membuat bata dengan lebih berat. Sampai akhirnya dia harus bikin batu bata dengan tanah liat. Berat banget. Nggak ada lagi jeraminya. Jadi waktu arkeolog membuka bangunan itu, dia bisa lihat makin ke atas tuh makin nggak ada jerami gitu.
Dan artinya orang Israel benar-benar dikerjain sampai termehek-mehek untuk bisa ngerjain itu kelar gitu ya. Nah, poinnya kenapa dia membuat orang Israel bekerja sekeras-kerasnya waktu itu adalah supaya mereka mandul. Ya, jadi ada catatan-catatan seperti itu tuh. Mereka dikerjain sampai sehabis-habisnya tenaga sampai mereka nggak punya tenaga lagi. Jadi kehidupan seksual mereka terganggu, kesuburan dia terganggu, gitu ya, supaya mereka nggak bertambah banyak. Itu tujuan utamanya. Itu yang disebut dengan bijaksana. Ya, jadi nggak tambah banyak, dikerjain habis-habisan, tenaga dipakein sehabis-habisnya, tapi lu nggak boleh bertambah banyak. Nah, ini satu kekejaman yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat ya dalam hidup kita sehari-hari nih, pola-pola seperti ini terjadi di hidup kita seperti sekarang ini. Ya, banyak perusahaan, banyak banyak bos-bos tuh yang sampai peresin misalnya anak buah itu sampai segitunya gitu. Bagi bisnis itu biasa, sama seperti orang Mesir ini. Dia melihatnya itulah dengan bijaksana. Gua kerjain lu ya sampai habis-habisnya, lu nggak sampai nggak bisa produk. Kamu produktif di satu sisi, tetapi kalau bisa kehidupan pribadimu tidak produktif. Aku ambil kamu sehabis-habisnya. Nah itu yang terjadi ya. Dan itu yang dikatakan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Berat banget. Nah, bagian terakhir dari Keluaran 1 ini, kemudian masih berkembang nih ya orang Israel. Jadi yaitu Tuhan memberkati mereka. Raja Mesir itu memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani itu yaitu Sifra dan yang lain bernama Pua. Jadi rupanya si Sifra sama si Pua ini dua bos bidan gitu, dua pemimpin bidan. Jadi dia tidak mungkin cuma dua orang aja ya. Dia pemimpin bidan yang bertanggung jawab untuk para bidan kan begitu. Nah, diperintahkan sama si Raja Mesir ini kepada si dua bidan ini. Dia bilang, apabila kamu menolong perempuan Ibrani, nah mereka orang Israel kan dikatakan sebagai orang Ibrani ya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus bunuh langsung. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Kejam ya. Jadi waktu melahirkan ibunya masih nggak ngeh, langsung dipletekin kepalanya mungkin, pokoknya harus mati gitu. Atau dipencetin hidungnya, pokoknya harus mati aja. Nah, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, jadi perempuan-perempuan itu dengan God's grace gitu nggak si mati gitu anak-anak itu ya. Nah, lalu ayat 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Nah, di sini perempuan-perempuan bidan ini dia tidak menjawab sesungguhnya, ya. Ini dia cuma bilang perempuan Ibrani itu kuat. Belum datang kami udah keluar nih anaknya. Jadi tanpa pertolongan mereka sudah melahirkan begitu. Nah, di sini hikmat ya. Jadi perempuan-perempuan ini lebih takut sama itu dia. Kita nggak tahu si Sifra sama si Pua ini siapa. Tapi yang kita tahu, dia pastinya bukan orang Ibrani. Harusnya dia orang Mesir, logikanya begitu ya. Tetapi dia bekerja di antara para orang Ibrani. Dan jelas itu ada koneksi secara pribadi kepada orang-orang Ibrani. Dia bidan, tukang lahirin anak, kan gitu ya. Nah, di sini ada satu, kalau ketika saya membaca ini, saya tuh tertegurnya begini. Ada satu hukum nurani yang Tuhan taruh di dalam hati setiap manusia.
yang nggak bisa dibantah, gitu. Karena Tuhan yang ciptain manusia itu, ya, dan Tuhan yang kasih dia nafas, gitu ya. Jadi mau Hitler sekalipun yang bunuhin orang Yahudi, kalau dia dimasukin dalam ruangan sendiri, duduk diam-diam, nanya sama dirinya sendiri, harusnya nurani itu bicara. Ya, mau orang itu dilatih sekejam apapun gitu ya, karena Tuhan yang menciptakan nurani itu. Nah, di sini kelihatan bidan-bidan itu bukan orang Kristen, bukan nggak tahu Tuhan, nggak ngerti, tetapi dia tahu salah bunuh orang itu. Nah, dia tahu itu adalah kuasa lebih tinggi dari kuasanya si Raja Mesir, dan mereka nggak takut. Mereka berani menentang begitu, tapi dengan bijaksana. Berani deh. Walaupun nyawanya yang menjadi taruhan di sini kan. Nah, itu yang kita pikirkan. Terus kalau dalam pekerjaan kita ya, Tuhan bilang, kan kita harus takut nih patuh pada atasan. Tapi ada banyak hal, ada banyak peristiwa gitu. Misalnya terjadi, kita bersyukur ya di Atria mungkin itu nggak terjadi karena perusahaan kita dan owner kita orang Kristen juga gitu ya, dan punya hati nurani yang peka gitu. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan lain, ada banyak perusahaan itu yang mengambil keputusan, mengambil sebuah tindakan yang nggak pakai hati nurani dan anak buahnya dipaksa untuk melakukan itu. Nah, kalau kita jadi orang Kristen berada dalam situasi seperti itu, harusnya kita tidak boleh melakukannya karena kita harus takut kepada Tuhan, lebih takut Tuhan daripada apapun. Jadi kalau perintah atasan kita sampai melanggar perintah Tuhan, yang harus kita pegang adalah perintah Tuhan. Itu nomor satu yang harus kita pegang. Nah, saya mengambil kesimpulan itu belajar nih dari bidan-bidan yang tidak bertuhan ini. Karena dia tahu persis manusia, kehadiran manusia tidak untuk dibunuh begitu saja. Setiap janin yang ada itu punya hak hidup yang sama seperti orang dewasa. Makanya aborsi nggak boleh. Ya, karena itu adalah Tuhan yang ciptakan dan Tuhan yang izinkan itu terjadi, walaupun itu anak di luar nikah, walaupun anak siapalah begitu. Intinya kalau itu terjadi embrio, itu Tuhan yang menciptakan dan memberikan roh kepada janin tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa memutuskan menggugurkan kandungan, mengkuret, whatever it is, gitu ya. Itu sama dengan pembunuhan. Nah, itu yang saya pegang ya. Jadi bidan-bidan ini mereka tidak melakukan itu. Dan mereka bisa punya alasan dengan bijak. Dia bilang perempuan Mesir kuat. Kami belum datang, anak sudah lahir. Jadi gue nggak bisa bunuh katanya gitu ya. Nah, lalu ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ya. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah, ini ada seperti sebuah kayak mitos gitu dulu ya, bahwa perempuan-perempuan yang perawan tua zaman itu tuh kan dianggap kayak nggak ada harapan, perempuan yang ya kena kutuk kan gitu ya, nggak laku kan gitu. Nah, tetapi Tuhan dan mereka biasanya berkarir lah menjadi bidan-bidan seperti ini gitu yang ya kalau dia ingat ya waktu itu kan perempuan itu kayak nggak ada harganya gitu, harus ikut suami, harus menikah sama ya ikut suatu pihak yang lebih berkuasa dibandingin dia. Sehingga bidan-bidan kalau bayangan saya mestinya adalah para perawan-perawan tua mungkin yang nggak ada yang mau nikahin mungkin gitu ya. Nah, tetapi di sini kembali dicatat bahwa bidan-bidan itu takut akan Allah dan dia membuat mereka berumah tangga. Dan itu izinnya Tuhan ya. Nah, ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Bayangkan ya, ini perintah Firaun itu kepada seluruh rakyat.
Nah, berarti orang Israel sudah tidak lagi hanya tinggal di Goshen, ya kan? Nah, di sini salah satu buktinya. Berarti orang Israel itu udah nyampur aduk sama orang Mesir, tinggal bersama-sama mereka, dan mungkin jadi pembantu di rumahnya orang Mesir. Nah, gimana nggak ketahuan kalau melahirkan? Nah, begitu melahirkan, perintah Firaun kepada seluruh rakyatnya adalah begitu lu lihat tuh anak laki, lu buang ke Sungai Nil. Kenapa Sungai Nil? Sungai Nil buayanya banyak. Untuk kasih makan buaya. Ya, karena buaya salah satu dewa yang dianggap sakral sama orang Mesir. Nah, jadi itu yang terjadi. Kejam nggak? Ini kekejaman yang luar biasa. Ya, itu kita mesti ingat konteks ini. Karena kekejaman Mesir itu, karena nanti ya, Tuhan balas dia dengan kasih mati anak sulung. Ya, anak sulung orang Mesir semuanya mati. Banyak orang yang hari gini akan bilang begini, gila, Allah Israel kejam banget ya untuk membunuh sekian banyak orang. Para humanis akan bilang Allah kita adalah Allah yang nggak masuk akal, Allah kejam yang gemar terhadap pembunuhan manusia. Tetapi yang teman-teman harus ingat adalah konteksnya sebelumnya adalah orang Mesir itu bunuh anak Israel nyaris semuanya. Cuma anak perempuan yang boleh hidup. Itu pun menjadi budak lah. Ya, anak lelakinya semua dilempar jadi kasih makan krokodil, kasih makan buaya. Nah, itu juga yang akan terjadi sama Musa kan. Nah, itu yang kita baca dari pasal 1 ini di Keluaran ini yang kita pelajari pada hari ini. Udah jam berapa sekarang? Jam 20.20 ya. Nah, sehingga kesimpulan yang kita bisa ambil pada hari ini, saya akan selesai 2-3 slide lagi. Orang Mesir itu dijajah tuh 400 tahun, ya. Jadi ingat konteksnya ini ya. Ada jeda 400 tahun, ya. Jadi ingat dari Adam sampai Abraham, chapter pertama tadi, bagian pertama dari Kejadian, itu kita nggak tahu berapa tahunnya. Ada yang bilang 2000 tahun, mulai dari Adam diciptakan sampai Abraham. Ada yang bilang itu jutaan tahun. Lupakan itu ya. Jadi itu satu bagian, intinya dari Adam sampai Abraham itu satu bagian. Kemudian dari Abraham sampai ke Yusuf itu ada sekitar 500-600 tahun. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Yusuf jadi raja. Kemudian tidak ada lagi firman Tuhan. Nah, itu terjadi di Kejadian, selesai. Kemudian kita masuk Keluaran. Nah, Keluaran ini orang Israel dijajah 400 tahun. Selama 400 tahun itu tidak ada suara Tuhan sama sekali. Itu jeda. Ya. Nah, jadi ketika Musa dipanggil, nanti kita akan masuk itu di minggu depan, itu kayak orang Israel tuh kayak tiba-tiba connect lagi yang tadinya Tuhan silent gitu ya. Nah, nanti ketika dari Musa, jadi itu kita masuklah ke dalam ini. Nah, dari zaman patriark, bapak-bapak tadi, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, masuk ke Musa itu adalah zaman Nabi. Jadi ini ada satu loncatan nih teman-teman. Tidak ada lagi disebut patriark, karena Musa tidak bapak-bapak, ya, tidak dianggap patriark, itu satu istilah. Itu berhenti sampai di Yakub, patriark, ya, Yusuf king, raja. Kemudian masuk ke prophets. Musa itu prophets pertama. Yang nanti terakhir terjadi adalah prophets terakhir adalah Maliaki. Ya, big prophets, nanti ada small prophets. Nah, begitu Alkitab kita menyusunnya. Jadi ini dari patriark menuju ke prophet itu ada jarak 400 tahun. Nah, nanti dari zaman prophet Musa sampai Maliaki terakhir ada jeda lagi tuh 400 tahun, baru muncul Yohanes Pembaptis. Nabi di zaman Perjanjian Baru, ya. Yohanes Pembaptis, muncul Tuhan Yesus.
Nah, itu ada jeda lagi 400 tahun. Jadi ada 400 tahun di perjanjian lama yang Tuhan tidak berbicara satu kata pun. Nanti menjelang perjanjian baru ada 400 tahun lagi yang Tuhan tidak berbicara sama sekali juga. Nah, itu kalau kita mengurutkan sejarah dari Alkitab, kalau kita lihat urutannya secara kronologis, kasarannya begitu. Nah, sehingga saya mau menutupnya dengan Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Kita belum sampai Keluaran 6, tetapi saya menutup hari ini dengan ayat-ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa apa sih yang akan kita bicarakan di dalam Keluaran. Ya. Jadi Keluaran 6 ayat 1 sampai 7 ini bilang begini. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa, ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Akulah Tuhan. Nah, teman-teman catat ya. Tuhan, kalau lihat Alkitabmu masing-masing, pasti hurufnya T-U-H-A-N-nya gede semua. Ya. Nah, kita mesti bedain dengan T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil. Ya. Kalau kita menemukan T-U-H-A-N-nya gede, itu tuh nama. Ya, yang bahasa aslinya adalah YHWH itu tadi. Jadi orang Ibrani nggak ada konsonan. YHWH bacanya macam mana? Kan nggak ada konsonan, nggak ada vowelnya, nggak ada huruf hidup, adanya huruf mati, ya kan? YHWH kan nggak bisa dibaca kan? Nah, jadi orang Ibrani itu tidak berani menyebut nama Tuhan. Ya, saking mereka takut menyebut nama Tuhan itu dengan sia-sia, dengan nggak hormat, sehingga mereka tuh nggak sembarang ngomong, ya, nggak berani nyebut nama Tuhan. Nah, ini yang diambil cerita Harry Potter. Tahu nggak cerita Harry Potter? Ada satu nama yang nggak boleh disebut tuh, Voldemort, ya kan? Nah, si Voldemort itu tuh memakai cerita ini. Nama itu begitu sakralnya sampai nggak bisa disebut. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab kita bahasa Indonesia TUHAN-nya gede, sebenarnya itu adalah nama Tuhan. Ya, kalau dia menyebutnya itu Allah, Allah itu artinya satu pribadi yang kita sembah. Tapi kalau kita bilang Tuhan, itu tuh nama. Nama. Ya. Bosnya Atria siapa? Itu loh, perempuan usianya 38 tahun yang anaknya 3. Nah, gitu kan? Seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga. Namanya siapa? Erlin. Nah, namanya Erlin. Nah, ini juga gitu. Namanya siapa? Namanya Tuhan. T-U-H-A-N. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kita mesti hati-hati karena terjemahan baru bahasa Indonesia kita LAI itu pakai kata Tuhan itu banyak fungsi. Tuhan sebagai tuan yang dihormati gitu Tuhan ya, itu T-nya besar, UHAN-nya kecil. Tapi kalau setiap kali dia menyebut TUHAN-nya besar, sebenarnya itu menyebut nama Tuhan. Makanya saya taruh YHWH di situ ya. Jadi kita mestinya membacanya akulah Yahweh. Nah, dikatakan Yahweh itu sebenarnya untuk membantu membacanya. Karena orang Yahudi tidak akan baca. Saya kasih contoh. Kalau kalian jump sedikit ke Matius, ya Perjanjian Baru Matius, di Matius tidak ada kerajaan Allah. Ya, yang ada adalah kerajaan sorga di Matius. Kalau kalian boleh cari itu di Matius, tidak ada kata Allah di Matius karena Matius ditulis untuk orang Yahudi. Ya, Lukas, Markus ditulis bukan untuk orang Yahudi. Ketemu tuh kerajaan Allah di Markus dan di Lukas. Tetapi di Matius tidak ada kerajaan Allah karena orang Yahudi tidak boleh menyebut kata Allah, kata Yahweh itu dengan sembarangan. Jadi mereka cuma bilang kerajaan sorga. Jadi yang di sorga. Nah, ngomongnya begitu, saking hormatnya. Nah, jadi di sini ini
balik lagi di sini adalah yang saya mau tegaskan tuh begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan Yahweh. Nah, Tuhan tuh mau bilang namaku itu Yahweh. Kayak tadi ya, Bu Erlin datang di depan kita dan bilang, halo semua, saya Erlin. Nah gitu. Ketika dia mengatakan saya Erlin, artinya dia mau dikenal sebagai pribadi. Gue ini punya nama. Lu jangan bilang gue cuma Tuhan, Tuhan, Allah, Allah gitu. Kagak, namaku. Nah gitu ya. Yahweh. Nah, dia ingin dikenal sebagai suatu pribadi gitu. Kita nggak bisa bilang seseorang gitu ya, karena Tuhan bukan orang. Satu pribadi, tetapi dia punya pribadi yang ingin dikenal secara pribadi. Ya. Nah, Keluaran 6 ayat 1 sampai 7 ini menceritakan isi dari seluruh Keluaran. Isinya itu. Ya. Ayat 2. Aku telah menampakkan diri. Tuh, di Genesis, ingat ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai suatu pribadi yang Maha Kuasa begitu. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diriku. Ya, lu taunya gue tuh yang bikin alam semesta ini loh. Tapi do you know gue sukanya apa? Kalau dia manusia gitu, baju warna kesukaan gue apa? Tahu nggak lo? Nah, gitu ya. Apa yang gue suka? Apa yang gue benci? Lu nggak tahu kan? Nah, lu cuma tahu gue ciptain alam semesta. Nah, aku nggak mau. Aku mau menyatakan diriku dengan namaku. Itu yang Tuhan bilang. Ayat 3. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, si Abraham, Ishak, dan Yakub, dan untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Jadi Tuhan 400 tahun, dia lupa nggak sama Israel? Enggak. Kok? Nah, itu penasaran kita. Tapi kok nunggu Tuhan 400 tahun? Kenapa orang Israel disiksa 400 tahun, dibiarin aja sama Tuhan? Seolah-olah lupa. Atau seolah-olah Tuhan nggak inget, biarin aja dulu. Ntar lu erangannya tambah gede, baru gue inget dah. Apa ya begitu Tuhan kita? Nah, coba pikirin. Apa ya begitu gitu? Ya, kalau kita baca dari ayat ini, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang terbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Nah, saya mau buktikan ya. Coba buka, kalau yang punya Alkitab, Kejadian 15. Saya enggak catat di situ, tapi saya mau ajak kita buka di Kejadian 15. Ya, dapat Kejadian 15, kita baca dari ayat 12. Ya, nah ini perjanjian pertama Tuhan kepada Abraham, ya. Kejadian 15 ayat 12 sampai 16 kita baca. Nah, itu adalah perjanjian pertama Tuhan kepada Abraham. Nah, itu yang mau dia ingatkan. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tahu dari awal. Saya baca ya ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu
kedurjanaan orang Amori belum genap. Nah, saya mau tekankan ayat 16 itu. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Siapa tuh orang Amori? Nah, itu ya. Jadi yang kita mau pelajari ini gini, teman-teman. Orang Amori itu adalah orang yang mengambil alih tanah Kanaan. Ingat ya, si Yakub kan tadi di Kanaan kan, kelaparan kan, dibawa ke Mesir kan. Dia nggak balik-balik ke Kanaan kan. Dia 400 tahun di Mesir keenaan makan ikan Sungai Nil kan tadi kan. Nah, si Amori, orang Amori itu menjadi penguasa di Kanaan. Ya. Dan Kanaan itu ingat, kembali lagi nih, saya mau terpaksa masih bolak-balik ya. Ingat Kanaan itu siapa? Ada yang ingat nggak? Ingat nggak Kanaan itu siapa? Coba kita buka Kejadian 9. Kejadian 9 itu cerita tentang Nuh. Ya. Waktu Nuh mendarat nih, dia udah terapung-apung setahun kan, lalu bahteranya nyangkut di Gunung Ararat. Nyangkut di Gunung Ararat, terus Tuhan tunggu kering terus dia buka bahteranya kan, buka bahtera udah keluar semua, terus Tuhan kasih rainbow. Nah, udah kan, udah keluar nih, udah mulai sembuh lagi nih ceritanya. Kemudian si Nuh menjadi penanam anggur. Ya, kita baca di ayat 18, anak-anak Nuh, jadi Kejadian 9 ayat 18, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Nah, itu dia. Ya. Jadi Kanaan itu sudah dinubuatkan, itu punyanya Israel kan, bapak Kanaan. Yang ketiga ialah anak-anak Nuh, dan dari mereka ini tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi si Nuh nih, orang benar itu pergi bikin kebun anggur. Setelah minum anggur, mabuk. Ini menunjukkan dia tuh bukan pemabuk sebenarnya. Justru karena bukan pemabuk, minum anggur mabuk. Mabuk. Dan ia telanjang di dalam kemahnya. Maka Ham, kembali ditulis di itu, bapak Kanaan melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Kemudian Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka, lalu berjalan mundur menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, ia berkata apa? Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina untuk saudara-saudaranya, dan terus-terusnya. Gitu ya. Jadi si Kanaan itu, tanah Kanaan itu tuh menjadi tanah yang terkutuk. Itu dia ya. Jadi ketika balik nih, Yakub pindah ke Mesir, tanah Kanaan dilepeh gitu kan, ditinggal sama dia, datang si Amori kemudian menjadikan Kanaan itu menjadi mewujudkan apa yang kutukannya si Nuh tadi. Kanaan menjadi sungguh-sungguh tanah yang terkutuk karena orang-orang yang tinggal di situ mengorbankan anak-anaknya ke Molok, ke dewa-dewa Asiterot, apa segala macam. Nah, mereka bejat sekali. Mereka mereka mengorbankan anak untuk para dewa. Mereka melakukan kemaksiatan dengan luar biasa, mengerikan, having sexual relation dengan binatang lah, dan seterusnya. Homoseksual mah nggak dihitung lah gitu ya. Tapi itu udah sangat menjijikkan gitu. Nah, ini yang Tuhan bilang, lu ya, gue bukan yang nggak dengerin lu di Mesir 400 tahun, tapi satu, ingat, gue nggak pernah suruh lu lama-lama di Mesir, ya. Tapi lu bandel kan, lu di sono kan lu nyaman kan, nggak mau keluar dari Mesir, keenaan di situ, kamu berlama-lama sengaja. Nah, si orang Amori jahat banget di sono. Jadi Tuhan bisa, ini Roma 8:28 nih, benar-benar memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sebenarnya. Jadi si Israel diparkir dulu di Mesir 400 tahun jadi orang-orang budak yang kuat-kuat
semua ala gladiator nih ceritanya yang berotot semua begitu kan, untuk siap berperang nanti ngelawan si Amori, karena dia harus mengambil kembali si Kanaan yang terkutuk itu kan, menebusnya gitu, dan kemudian mereka menjadikan tanah Kanaan ini tanah yang sudah bebas kutukan itu tadi, karena ini tanah yang terkutuk. Nah, itu dia. Sehingga makanya dari Kejadian 15, Tuhan sebenarnya sudah kasih tahu sama Abraham, keturunan lo yang keempat akan kembali entar, dan dia akan habisin tuh si Amori yang sampai kejahatannya genap, gitu loh. Sampai kejahatannya itu sampai nggak tahan gua, kata Tuhan gitu, ya. Dan lo harus musnahin. Jadi Tuhan memakai ini semua, termasuk kita. Kalau saya kontekskan dalam kasus kita, sometimes kita berada dalam keadaan, Tuhan, why? Kenapa begini? Ini nggak enak nih. Ini begini, ini begini, ini begini. Tuhan bilang gini, sabar deh. Lu tunggu aja. Ntar ada waktunya itu, Tuhan akan ungkapkan, begini loh maksudnya. Ya, nah itu dia. Jadi ayat 4 tadi bilang gini, tetapi aku sudah mendengar erang orang Israel. Jadi bukan Tuhan nggak dengar, Tuhan sudah dengar erang orang Israel yang telah diperbudak orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Gua ingat kasih Kanaan sama lo, dan gua akan genepin itu. Ya. Nah, ayat 5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Nah, ingat ya, dia, Musa bilang sama orang Israel, akulah Yahweh. Ingat, dia pakai nama. Aku Evelyn, gitu ya. Aku Tuhan. Aku Yahweh. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan hukuman-hukuman yang berat. Gue timpakan tuh sama orang Mesir. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Bukan Allah lain. Ya, akulah Yahweh, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Akulah Tuhan Yahweh. Ya. Kembali, kenapa Yusuf nggak disebut? Karena Tuhan nggak pernah berjanji sama dia. Abraham, Ishak, dan Yakub itu pegang janji Tuhan. Dan Yusuf cuman dipakai untuk perantara, untuk menampung orang Israel sementara sampai dia dikembalikan kembali kepada tanah perjanjiannya. Dan ini masuk kita ke dalam zaman zaman prophet, zamannya si Musa sekarang ya. Nah, jadi balik ke sini, Keluaran poinnya yang saya mesti tegaskan pada hari ini adalah nanti kita mulai bahas nih masuk pasal 2 dan seterusnya. Ingat, yang Tuhan mau sampein cuma satu. Lu kenal gua enggak? Nama gua YHWH. Nah itu. Karena apa? Karena orang Mesir isinya semua Allah lain. Allah buaya lah, Allah kodok lah, Allah belalang lah, Allah sungai Nil lah, Allah. Benar, itu Allah mereka. Saya nggak ngarang-ngarang. Benar, ada Allah kodoknya, ada Allah lalapnya, ada Allah sapinya, ada Allah keboknya gitu. Banyak Allahnya. Dan mereka punya nama masing-masing. Si Rala, si siapalah namanya begitu ya. Jadi Allah Israel ini bilang, gua ini Allah namanya Yahweh. Aku bukan Allah-Allah yang ono-ono gitu ya. Setiap bangsa itu punya Allah masing-masing. Itu yang mereka percaya. Nah, dia cuma bilang Allah Israel adalah Allah yang punya bumi ini. Allah yang ciptakan alam semesta ini, dan namanya Yahweh gitu. Nah, Keluaran poin utamanya ngomongin itu. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Yahweh gitu ya. TUHAN. Nah, jadi itu teman-teman yang akan menantang kita memasuki Exodus ini. Kita akan dari minggu ke minggu
kita akan belajar satu pasal demi satu pasal seperti yang kita lakukan untuk kejadian ya di tahun lalu. Nah, jadi saya sangat berharap teman-teman bisa baca satu pasal ya, sehingga pada waktu kita minggu depan masuk ke pasal 2, itu cerita tentang Musa lahir, itu menarik. Nah, kita bisa ngikutin gitu ceritanya, dan kalau ada yang sudah mau ditanyakan, kalian bisa catat, terus mau di-chat ke saya dulu boleh, sehingga aku waktu ngejelasin kayak gini, saya sekalian jawab gitu ya. Karena kita agak terbatas di dalam berinteraksi melalui online gini, tapi ya jangan mau kalah gitu dengan keadaan. Mari kita akalin agar kita bisa sama-sama belajar dengan lebih baik. Itu harapan saya ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Kita akan bicara tentang tokoh besar ini yang minggu depan kita bicarakan kelahirannya. So stay tune guys. Kita tutup dalam doa dan kita ketemu Senin minggu depan ya. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini kami boleh belajar sama-sama. Hamba minta ampun untuk mungkin ada beberapa yang pengajaran yang masih membingungkan, dan kami harus sama-sama adjust kebiasaan baru ini yang kami tidak tahu bagaimana. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk segala-galanya, termasuk di atas teknologi, di atas udara, dan semua sinyal yang kami sedang pakai sekarang ini untuk belajar. Tuhan tolong kami, karena tanpa pertolongan Engkau, bagaimana kami bisa belajar ya Tuhan. Tapi Engkau melihat setiap hati yang rindu untuk belajar, rindu untuk mengenal Tuhan. Dan kami tahu Engkau ingin ya Tuhan dikenali sebagai pribadi. Kalau Engkau menyatakan kepada Musa dan orang Israel, memperkenalkan namamu sebagai pribadi, kami rindu ya Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai pribadi untuk kami, mengenal Engkau sebagai Allah kami, sehingga kami tidak berhubungan, tidak menyembah suatu pribadi yang kami tidak kenal. Tuhan ungkapkan dirimu sesuka Tuhan, seizin Tuhan, agar kami tidak bermain-main dengan pribadi Tuhan, satu pribadi Allah yang kami sembah. Engkau yang menaruh di dalam hati kami rasa hormat, rasa takut akan Engkau. Sehingga kami dengan sungguh-sungguh dan serius menggumulkan iman kami. Tidak sembarangan. Sehingga dalam konteks kami bekerja ya Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan kami, apapun yang Tuhan izinkan melalui hari-hari kami, dengan mengingat kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bekerja dengan semua talenta, dengan semua kesempatan yang Tuhan kasih untuk bisa mengembalikannya kepada Tuhan dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingin dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Untuk itu ya Tuhan, sertai kami. Di dalam masa-masa yang sulit ini, kami sungguh berharap pertolongan Tuhan untuk Engkau yang pimpin kami dan keluarga kami di tengah-tengah pandemi yang nggak mengenakkan ini. Tuhan kasih kami hikmat. Kalau ada di antara kami yang masih harus working from home, working from the office, dan menyebabkan kondisi kami itu rentan terhadap virus,
Tuhan tolong kami dengan bijak. Berikan kami kebijaksanaan untuk tidak lupa cuci tangan, tidak lupa untuk menjaga kesehatan kami, tidur pada waktunya, dapatkan sinar matahari, dan kami boleh menjaga kesehatan kami dengan bersukacita. Kau tolong juga untuk setiap proyek yang ada di tangan kami, yang Tuhan izinkan kami kerja, untuk Tuhan berkati, sehingga dengan berkat yang dari Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan, kami boleh menjadi sungguh-sungguh saluran berkat, dan apa yang kami boleh pegang, yang kami kerjakan, boleh berhasil. Dan setiap orang yang terlibat boleh memuliakan nama Tuhan. Dan itu menjadi satu kesaksian hidup yang kami sungguh harapkan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati seluruh pimpinan perusahaan kami, berkati Pak Oki, berkati Bu Arlin, dan berkati semua kami yang ikut pada malam ini maupun yang tidak ikut, agar kami boleh bersatu hati di dalam bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Karena itu yang paling penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa malam ini dalam tangan Tuhan untuk kami boleh nikmati dengan sukacita, dan kami menyerahkan seminggu ke depan sehingga kami boleh bertemu lagi di Senin mendatang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya bisa di chat secara pribadi melalui WhatsApp, atau nanti saya coba include-kan. Tolong baca ya pasal 2 ya. Sampai Senin depan jam 7 ya. Sip. Thank you. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Oke, thank you Bu. Terima kasih Bu. Dah. Ya. Aku selesai.